kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makros dan Pak Amik atas kesempatannya pada hari ini. Kita bisa ketemu secara daring dalam rangka untuk percakapan coaching khususnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku pengamat dan menyampaikan beberapa kriteria rubrik penilaian. Tapi sebelum itu, untuk kegiatan kita hari ini, saya selaku pengamat, Pak Amin selaku coach, dan Pak Makros selaku coachingnya. Dari percakapan ini ada beberapa rubrik yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian ini, yaitu pra-supervisi. 1. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, itu untuk penilaian pra-supervisi. Dari pra-supervisi ini kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching tersebut. Nah, ada yang perlu saya tanyakan Pak Amik, yaitu tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Pak. Monggo Pak Amik. Untuk kompetensi yang dikembangkan di sini mungkin adalah kompetensi pengembangan media pembelajaran, Pak. Jadi nanti kompetensi yang dikembangkan media pembelajaran pada yang akan dikembangkan oleh Pak Makros. Lebih spesifiknya, bagian kompetensi mana yang perlu yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Untuk lebih spesifik. Untuk kegiatan spesifiknya nanti, untuk kegiatan spesifiknya nanti memang akan kita buat sebuah coaching yang akan menghasilkan sebuah solusi, ya. Solusinya nanti berbentuk beberapa alternatif media pembelajaran yang bisa digunakan siswa, baik itu media ya apapun lah media itu, dan bisa membantu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran, lebih aktif, dan secara langsung anak bisa menyukai mapel seni budaya. Oke. Terima kasih Pak Amik. Selanjutnya Pak Amik, mungkin bisa melalui media YouTube dan media sosial yang lain. Itu yang lebih spesifiknya ya Pak. Selanjutnya Pak, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak? Indikatornya. Indikator ketercapaian. Untuk indikator ketercapaian dari coaching ini, ketika si coach sudah menemukan solusi dari media apa yang akan ia terapkan pada pembelajarannya, dan mungkin media itu sudah cukup menarik dan akan membawa siswa lebih mendalami lagi dan menyukai ke dalam materi seni budaya ini, saya kira itu sudah cukup, ya, karena tujuan akhirnya adalah coach ini bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik untuk siswa dan membawa siswa agar merasakan bahwa seni itu ada pada dirinya sendiri, memang sudah ada daripada dirinya sendiri. Itu ya Pak untuk supervisi. Selanjutnya Pak, untuk berikutnya, rubrik penilaian berikutnya yaitu observasi. Ini masuk ke tahapan kelima dari observasi, yaitu saya akan mencatat apa yang terlihat dan terdengar pada saat Pak Amik dan Pak Makros melakukan coaching, yang tentunya bebas dari penilaian asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi, kesepakatan di percakapan. Selanjutnya pasca percakapan,
percakapan ini nanti ada kompetensi, yaitu rubrik penilaian menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang pengembangan yang diinginkan. Yang ketujuh, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Dan yang terakhir yaitu saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kurang lebih itu kesepakatan kita terkait dengan rubrik penilaian dari kegiatan coaching kita ini. Selebihnya kami persilahkan Pak Amik dan Pak Makros untuk melakukan percakapan dari coaching yang ingin dilakukan. Monggo Pak Amik dan Pak Makros. Ya Pak Edi, terima kasih ya. Saya akan memulai coaching ini bersama Pak Makros. Oke. Selamat malam Pak Makros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makros bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak Amik, sangat jelas sekali. Oh ya. Saya lihat kok beberapa saat ini ketika saya ketemu Pak Makros kok kelihatannya sangat murung sekali. Mungkin ada sesuatu yang terpendam atau ada permasalahan tertentu, Pak? Oh iya Pak Amik, ini loh kalau saya mengajar itu akhir-akhir ini ada sedikit kendala Pak Amik, terutama anak-anak kelas 12 yang IPA Pak, ada sedikit problem dalam pengajaran Pak. Kalau boleh tahu kendalanya apa nih Pak? Gini Pak Amik, anak-anak kelas 12 MIPA itu kan, terutama yang MIPA itu kan kayaknya kurang begitu tertarik akan pelajaran seni budaya itu Pak. Seperti itu. Berarti kendalanya menurut mereka anak kelas 12 IPA terutama ya Pak, itu merasa kurang tertarik dengan mapel seni budaya. Kemudian sejauh ini ya Pak Makros sudah mengkonfirmasi ke anak-anak apa pembuatan? Maksudnya dari segi anak-anak mungkin ada yang jenengan tanyakan kenapa kok tidak terlalu suka mapel seni budaya, atau mungkin jenengan mancing dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, kalian suka seni atau tidak, atau gimana mungkin Pak? Iya Pak, pernah saya coba menggali informasi dari anak-anak itu, sebagian besar memang mereka menganggap bahwa pelajaran seni itu kan tidak ada korelasinya dengan nanti kalau mereka melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya Pak. Kalau dari anak-anak IPA itu kan rata-rata dari mereka itu kan kalau kuliah itu bisa mengambil misalnya kedokteran atau teknik atau mungkin farmasi dan sebagainya, dan itu mungkin tidak ada hubungannya dengan seni gitu Pak. Jadi mereka menganggap nggak usah begitu diperhatikan lah, nggak ada nanti terusannya gitu loh, gitu mungkin seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi saya menangkap bahwa dari penjelasan jenengan, anak-anak kelas 12 ini khususnya anak IPA menganggap bahwa pelajaran yang penting ya yang bisa membawa mereka ke kampus-kampus yang favorit, jurusan favorit seperti itu ya. Iya, mungkin mapel-mapel umum, misalkan kalau pengen kedokteran mapel biologi, kimia seperti itu. Jadi mereka mungkin kurang tertarik untuk mempelajari seni budaya. Lantas kira-kira situasi ideal yang Bapak inginkan seperti apa Pak?
Kalau saya itu kan menginginkan dalam impian saya itu kan dalam pembelajaran khususnya di mapel saya seni budaya itu kan anak-anak antusias gitu Pak ya, dalam mempelajari materi tertentu, terus nanti mereka juga aktif dengan riang gembira untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya. Jadi itu akan semakin membuat saya itu semangat gitu Pak dalam mengajar. Dan kan untuk yang saat ini saya hadapi kan seperti yang saya tadi sampaikan bahwa anak-anak kurang semangat gitu Pak. Gitu ya. Saya mengerti Pak. Memang situasi seperti itu memang membuat kita apalagi mapel kita kadang dianggap kurang menarik bagi mereka. Situasinya memang membuat kita cukup kebingungan untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Tapi saya yakin Bapak sebenarnya juga punya cara tersendiri untuk mengatasi hal-hal ketika ada kecenderungan anak mungkin lebih pasif dalam kelas Bapak. Kira-kira dari pengalaman Bapak selama mengajar bertahun-tahun ya, saya yakin Pak Makros ini juga berpengalaman sekali ya kan? Kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan ya untuk lebih meningkatkan minat siswa untuk belajar seni budaya ini Pak? Saya yakin Pak Makros di tahun-tahun sebelumnya juga menemukan anak-anak yang seperti ini dan mungkin sudah punya pengalaman yang sudah berhasil ketika ada anak yang kurang semangat, kemudian diterapkan ini mungkin bisa meningkatkan semangatnya mereka. Kita Pak Makros bisa bercerita pengalamannya. Oh iya Pak, kalau kemarin waktu masa pandemi itu kan kita pembelajaran secara daring Pak ya. Itu anak-anak juga kurang, pertama-tama itu kurang semangat gitu Pak. Terus saya mencoba untuk mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah media Pak, media belajar anak. Waktu itu membuat multimedia interaktif, jadi anak ada sedikit tambahan semangat untuk belajar tentang seni. Terus saya coba lagi di materi berikutnya, saya coba mengintegrasikan seni dengan seni Pak. Jadi dalam seni itu kan ada 4 aspek Pak ya, ada seni rupa, ada seni tari, ada seni musik, dan seni teater itu. Saya mengintegrasikan 2 aspek itu ya. Saya coba sehingga anak-anak itu mencoba untuk berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya Pak. Itu anak-anak juga merasa sedikit tertantang Pak. Ini tuh yang pernah saya lakukan Pak. Mungkin Pak Amik ini kan masih muda, masih punya banyak sekali ide-ide yang lebih fresh lagi sehingga bisa menularkan kepada saya yang sudah generasi tua ini Pak. Jadi mohon Pak Amik untuk sharing, berbagi pengalaman bagaimana sih supaya anak-anak muda ini bisa tertarik dengan seni gitu. Terima kasih Pak. Kalau saya kira model atau media yang jenengan gunakan mungkin pada saat pandemi itu sudah sangat bagus Pak ya. Jadi media-media itu sangat membantu anak-anak ketika pembelajaran daring ya kan, bisa membantu mereka untuk lebih memahami materi tersebut, lebih bisa menganggap seni itu ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka, kemudian mereka juga bisa mempraktekannya. Nah, itu sudah cukup bagus menurut saya. Alangkah baiknya kegiatan itu tidak hanya dilakukan pada saat pandemi, mungkin kegiatan itu bisa dilakukan pada saat sekarang anak-anak memang sudah full time untuk kegiatan di sekolah dan bisa menarik minat siswa untuk mempelajari materi seni budaya, terutama di kelas 12 IPA tersebut. Oh ya Pak, saya juga mau menanyakan satu lagi. Kira-kira anak-anak di kelas jenengan itu suka bermain sosial media apa betul? Wah, suka sekali ya Pak. Suka sekali ya. Nah, iya. Suka sekali. Kira-kira kalau misalkan jenengan mengcompare pembelajaran
jernih, terutama ya anak mempublikasikan apa yang mereka rasakan pada saat itu melalui sosial media. Mungkin media sosial yang bisa digunakan untuk mempublikasikan seni pada dalam kehidupan sehari-hari mereka, mungkin Bapak bisa menyarankan yang bisa biasanya dipakai anak-anak itu. Oh iya Pak, mungkin itu juga mau saya coba terapkan Pak. Mungkin itu bisa membantu anak-anak untuk lebih aktif gitu ya Pak, untuk lebih mengeksplor dirinya dalam berkarya seni rupa, dan selanjutnya mereka bisa mengkomunikasikannya melalui sosial media. Mungkin sosial media yang bisa dipakai oleh anak mungkin ya kayak YouTube, ada Instagram, atau mungkin yang lagi yang ngetren apa Pak itu Pak, yang TikTok itu. TikTok mungkin, nah itu juga Oh iya, bagus. TikTok itu Pak, iya mungkin itu bisa kita pakai Pak ya. Nah itu sudah bagus, nanti seninya kan biar jiwa seninya itu muncul melalui aplikasi tersebut. Anak-anak juga saya lihat mereka itu memang di usia anak SMA itu sering mempublikasikan hal-hal, bahkan hal-hal yang tidak penting aja dipublikasikan, apalagi hal-hal yang sangat bermanfaat seperti jiwa seni, kemudian memiliki keterampilan kesenian tertentu. Saya yakin pasti anak-anak akan lebih bangga dan menyukai hal itu. Bahkan untuk mempublikasikannya juga akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri mestinya. Ya. Terus selanjutnya kira-kira rencana Bapak untuk melakukan pembelajaran seperti ini kira-kira kapan Pak? Kira-kira nanti habis ini kan apresiasi, nanti materi berikutnya berkarya seni itu di minggu ini Pak, minggu depan ini berarti kan, minggu ini. Minggu depan rencanakan saya mencoba menerapkan itu pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial itu pada anak-anak kelas 12 dengan menggunakan media mungkin tadi TikTok, atau mereka juga bisa memilih kalau tidak TikTok ya di YouTube atau di Instagram masing-masing gitu Pak. Iya Pak, minggu depan Pak akan saya coba Pak. Ya. Saya kira sudah apa namanya sudah cukup bagus ya, karena kalau sosial media itu kan sudah masuk ke anak-anak, kita lebih cepat lebih bagus, biar apa namanya pembelajaran jenengan itu lebih efektif, diajarkan tidak terlalu lama-lama anak jenuh atau gimana ya. Kemudian kira-kira minggu depan jenengan kan akan mengajarkan pembelajaran melalui media yang mungkin sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Komitmen apa yang kira-kira akan jenengan lakukan pada pembelajaran itu? Yang akan saya lakukan pada pembelajaran itu tentu saya akan mencoba untuk di samping menyampaikan materi, tentu akan saya coba untuk bagaimana caranya supaya anak-anak itu tertarik dulu Pak. Kalau sudah anak-anak sudah merasa tertarik, tentu mereka akan menangkap atau memahami materi itu dengan mudah. Itu Pak, yang pertama akan mereka tertarik dulu, mendekatkan pembelajaran seni dengan kehidupan mereka itu Pak, menggunakan media-media yang mungkin mereka sukai Pak. Oh bagus Pak, ya memang pendekatan jenengan sudah bagus ya, mencoba membuat anak-anak tertarik dulu, kemudian baru jenengan masukkan pelajaran ya. Jadi menurut saya trik jenengan itu sebenarnya sudah lengkap Pak. Ya. Dari pengalaman jenengan yang mengajar puluhan tahun itu sudah matang, kemudian jenengan kombinasikan dengan keadaan dan kehidupan siswa yang realitanya zaman sekarang suka bersosial media. Kemudian bagi anak-anak yang mungkin kurang tertarik, jenengan mencoba menarik minatnya terlebih dahulu, kemudian baru membelajarkan seni kepada anak-anak. Itu saya kira sudah cukup bagus. Tinggal menjalankannya saja. Minggu depan tinggal menjalankan rencana itu. Dan saya yakin untuk menjalankan itu Pak Makro sudah sangat berpengalaman lah. Saya tidak ragukan lagi, pasti bisa menjalankan dengan baik. Ya, mungkin itu sedikit motivasi dari saya Pak.
Iya Pak, terima kasih karena memang kalau tidak dibagi dengan guru-guru yang potensial yang masih muda-muda gini yang secara umur itu kan masih dekat dengan anak-anak SMA itu memang susah Pak, karena generasi saya yang sudah tua-tua ini kan kurang begitu mengenal Pak dengan dunia anak-anak, sehingga jadi saya betul tepat sekali meminta coaching dengan Pak Amit itu mungkin sudah sangat tepat Pak ya. Sebenarnya kurang tepat juga kalau misalkan jenengan berkata demikian, karena mungkin saya sendiri sebagai yang lebih muda sebenarnya saya belajar banyak kepada jenengan, bahkan mungkin ke depan saya juga berencana misalkan ada kesempatan saya ingin sekali berkolaborasi dengan Pak Makros untuk mengajarkan beberapa materi saya itu agar bisa memiliki keterkaitan dengan seni Pak. Mungkin bisa kita buat Oh iya, project bersama pembelajaran PJBL ya kan, iya, PJBL bersama, nanti hubungannya materi saya dengan materi jenengan bidang seni, nanti membuat produk tertentu yang memang ada kaitannya antara matematika dan PJBL. Mungkin bisa kita agendakan ya Pak, iya bisa karena Pak kalau itu pengalaman nanti bisa cocok. mengajari saya untuk membuat produk yang seperti itu. Mungkin cukup itu saja Pak, karena waktunya sudah malam ya. Oke, Monggo oke, matur nuwun Pak Amit. kita tutup saja pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran jenengan minggu depan berjalan dengan baik. Anak-anak Amin, amin. juga Oke, eh, enjoy, suka dengan seni budaya, dan yang paling penting mereka merasakan bahwa memang seni itu ada di kehidupan keseharian mereka, oke, bukan hanya untuk pelajaran ya. Mungkin oke, cukup itu saja Pak yang bisa oke. disampaikan. Terima kasih Pak Amik atas Ya, coaching sama-sama kita ya hari Pak. ini. Oke. Terima kasih untuk Mudah-mudahan diskusi minggu kita depan malam. akan saya praktekkan dan itu mudah-mudahan apa yang saya impikan bisa terwujud dalam minggu depan Pak. Oke, Mulai minggu depan ya. oke. Kalau langsung terwujud dalam minggu depan mungkin nggak tidak ya. Mulai minggu depan mungkin akan sedikit demi sedikit terwujud dan itu mudah-mudahan nanti setelah minggu depan kita akan coba minta coaching lagi dengan Pak Amik. Oh, Bisa siap Pak. saya Nanti rencanakan apakah nanti sudah kita sesuai agendakan dengan lagi kalau jalur misalnya atau memang. belum, nanti minta coachingnya lagi Pak Amik. Oke, siap Pak. Nanti coba kita agendakan kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan lagi. Oke. Oke, oke. Terima kasih Ya, Pak terima Magnus. kasih Pak Amik. Oke, selamat Oke. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Amit dan Pak Matrus, sekapan yang sangat penting tentunya. Satu dengan lainnya Pak Matrus dan Pak Amit. Terlihat jelas apa yang saya amati dari rubrik penilaian yang berikutnya. Tadi pra supervisi, yaitu yang kedua yaitu observasi. Saya mencatat beberapa hal yang bisa tak saya lihat dan saya dengar, khususnya pada saat panjenengan berdua melakukan percakapan Pak. Di antaranya sesuai dengan alur percakapan kita, ini ada beberapa catatan yang sudah saya inventarisir dari hasil percakapan panjenengan berdua. Yang pertama tujuan. Di tujuan ini di awal percakapan Pak Amit dan Pak Matrus ini tergambar jelas. Di situ Pak Matrus menyampaikan permasalahannya dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Amit, khususnya pertanyaan pemantik untuk permasalahan yang dihadapi oleh Koci tentunya. Nah, Pak Matrus juga demikian menyampaikan ke Pak Amit, yaitu permasalahannya diantaranya yaitu ada anak SMA khususnya kelas 12 IPA ini tentunya kurang tertarik dengan mapel seni. Dia lebih tertarik. Terima kasih Pak atas ya, kesempatannya. Belum dengar ya Pak Edi. Bisa diskusi pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pengamat, tadi dari hasil percakapan Anda berdua ada catatan-catatan yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan rubrik penilaian Pak, khususnya observasi.
ini saya mencatat apa yang panjenengan lakukan berdua ini sudah sesuai dengan alur cerita yang sebagai dasar kita dalam coaching ini, Pak. Yang pertama tujuan ini Pak Amik selaku coachnya ini memberikan pertanyaan berbobot untuk pertanyaan pemantik berbobot agar si coach ini bisa menyampaikan tujuan dari melakukan coaching, yaitu coach menyampaikan permasalahan yang dihadapi siswa khususnya yang kelas 12 ini di jurusan IPA tentunya kurang tertarik dengan mata pelajaran seni, sehingga menjadi bahan yang nanti perlu mencari solusinya. Nah, ini sudah terlihat di poin itu, Pak. Selanjutnya untuk identifikasi, demikian juga untuk identifikasi Pak Amik selaku coach sudah terlihat di situ memberikan pertanyaan pemantik untuk bisa diklarifikasi ke coach untuk menggali lebih dalam, khususnya terkait dengan diskusi yang akan disampaikan bersama supaya nanti ada solusi yang muncul dari diri coach sendiri, yaitu diantaranya menggali tentang identifikasi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Dari pertanyaan pemantik ini coach memberikan klarifikasinya lewat identifikasi dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Amik. Selanjutnya Pak Amik selaku coach juga di situ sudah tergambar jelas, Pak, tentang menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach tentunya, dan disampaikan oleh Pak Makrus selaku coach ini menyampaikan tindakan yang akan dilakukan sebagai rencana awal ini, yaitu mengintegrasikan dua aspek seni yang akan nanti diaplikasikan di pembelajarannya. Kurang lebih itu rencana aksi yang dilakukan oleh coach. Selanjutnya mengenai di tanggung jawab, Bapak. Di tanggung jawab ini Pak Amik selaku coach ini menegaskan lagi bagaimana pelaksanaan yang ingin dilakukan oleh coach terkait dengan penerapan di pembelajarannya, yaitu diklarifikasi ke Pak Makrus selaku coach menyampaikan bahwa Pak Makrus juga akan melaksanakan tindakannya kurang lebih dalam 1 minggu ini untuk mengembangkan khususnya memadukan mata pelajaran ini dengan sosial media. Jadi Bang Dida ini sebagai solusi yang nantinya bisa memberikan peningkatan khususnya ketertarikan siswa di bidang seni khususnya untuk siswa IPA. Selanjutnya sebagai refleksi dari kegiatan coaching ini tentunya mohon maaf Pak Eci kok mic-nya termute ya, Pak. Ya. Selanjutnya untuk refleksi dari kegiatan ini ada beberapa kompetensi yang sudah disampaikan oleh Pak Amik dan Pak Makrus dalam kaitannya kompetensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang khususnya menarik perhatian siswa khususnya di kelas IPA dengan menerapkan media sosial, kolaborasi di mata pelajaran seni, sehingga untuk saat ini anak-anak bisa lebih semangat khususnya mempublikasi kegiatan pembelajaran tugas-tugas dari coach untuk bisa diselesaikan, salah satunya menggunakan media sosial, ada Instagram, Facebook ataupun media sosial yang lain. Selain itu juga di YouTube. Nah, sebagai tindak lanjut dari kegiatan coaching ini tentunya ada kesepakatan tadi dari Pak Amik dan Pak Makrus untuk menindaklanjutinya nanti di waktu-waktu yang mendatang ini akan mengadakan kolaborasi antara guru matematika dengan guru seni. Kurang lebih itu, Pak, yang bisa kami sampaikan dari hasil
catatan-catatan kami terkait dengan observasi dari apa yang saya dengar dan saya lihat. Selanjutnya Pak, di tahap berikutnya setelah observasi yaitu ada di rubrik itu pasca percakapan. Nah ini perlu kami tanyakan yang poin 6, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah terlihat di situ indikatornya. Di antaranya coach ini sudah menemukan salah satu solusi yang digali dari dari dalam dirinya sendiri dengan merubah mindset untuk pembelajarannya, khususnya metode yang akan diterapkan. Selanjutnya untuk menyampaikan catatan hasil observasi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk poin-poinnya sudah kami sampaikan. Selanjutnya Pak, untuk pengembangan selanjutnya yaitu tadi tindak lanjut ya, kolaborasi bersama guru matematika dan guru seni. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Pak Amik dulu selaku coachnya. Monggo Pak Amik. Untuk tambahan dari Pak Amik selaku coach. Untuk tambahan dari saya mungkin hanya sekedar menyampaikan bahwa untuk coaching ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Makros yang sudah menjadi coach yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri ya, bukan karena saya memang bisa membantu permasalahannya, tapi saya hanya bertugas untuk membantu memberikan pertanyaan pemantik sehingga Bapak Makros bisa mencari solusi-solusi yang bisa diterapkan pada pembelajaran Pak Makros di kelas, yang pada kenyataannya akhirnya Pak Makros mempunyai trik-trik tersendiri, trik-trik yang jitu untuk membuat anaknya bisa tertarik untuk mengikuti pelajaran seni budaya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Edi Yulianto dan Pak Amik. Saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang refleksi coaching kita hari ini. Jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya coaching kita hari ini. Sebelum saya melakukan coaching, saya masih sedikit bingung, dan setelah mendapatkan coaching dari Pak Amik, saya merasa lega karena mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sebagai pemantik saya untuk mengembangkan potensi yang ada di diri saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amik selaku coach dan Pak Makros selaku coach, dan saya sendiri Pak Edi sebagai pengamat. Alhamdulillah pada sesi percakapan coaching pada hari ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita dan anak-anak didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.